Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Kampung Multimedia. Di video kali ini, kami akan mengangkat topik yang menarik dan mungkin sedikit sensitif, yaitu mengenali tanda-tanda seseorang yang merasa pintar padahal kurang berpengetahuan. Pasti ada saatnya kita bertemu dengan orang yang terlalu yakin akan kecerdasannya. Hari ini, kami akan menyelidiki topik ini secara mendalam. Mungkin saja kita akan mengidentifikasi beberapa ciri tersebut pada diri kita sendiri. Jadi mari kita tetap terbuka dan belajar bersama. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Poin pertama, dan mungkin yang paling mendasar, dalam mengenali orang yang merasa pintar padahal kurang berpengetahuan adalah kurangnya kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk memahami kekuatan, kelemahan, emosi, dan keyakinan mereka sendiri. Ini tidak hanya tentang pengenalan diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana pemahaman ini memengaruhi interaksi dengan orang lain di sekitar kita. Orang yang kurang sadar akan diri mereka seringkali tidak menyadari kekurangan mereka sendiri. Mereka cenderung percaya bahwa mereka lebih cerdas, kompeten, atau berpengetahuan daripada yang sebenarnya. Ironisnya, mereka tidak menyadari ketidakmampuan mereka untuk mengakui hal ini, fenomena yang dikenal sebagai efek Dunning-Kruger. Cara mengenali ciri ini biasanya adalah dengan melihat orang yang terlalu percaya diri tentang keahlian atau pengetahuan mereka, bahkan ketika jelas bahwa mereka kurang informasi. Mereka seringkali berbicara dengan keyakinan tanpa dasar yang kuat. Ini bukan tentang kepercayaan diri yang sehat, melainkan kepercayaan diri yang tidak berdasar dan seringkali menyesatkan. Selain itu, mereka cenderung tidak menerima umpan balik atau kritik dengan baik. Contohnya, jika seseorang menunjukkan kesalahan atau kekurangan dalam argumen atau pengetahuan mereka, mereka tidak merespons dengan refleksi atau pertanyaan, tetapi lebih sering dengan pembelaan atau bahkan agresi. Hal ini karena dalam pikiran mereka sudah tahu dan benar, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima bahwa mereka mungkin salah atau kurang informasi. Kesadaran diri bukanlah tentang menyalahkan diri sendiri atau merendahkan diri, tetapi tentang memiliki pemahaman yang jujur dan seimbang tentang siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan kurangnya kesadaran diri, orang-orang ini kehilangan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang karena terperangkap dalam pemahaman yang terbatas tentang diri mereka sendiri dan realitas. Sekarang mari kita bahas poin kedua, yaitu tidak menerima kritik atau saran. Ini adalah salah satu ciri yang paling mencolok pada orang yang merasa pintar tetapi sebenarnya tidak. Mengapa? Karena kemampuan untuk menerima kritik dan saran secara konstruktif adalah indikator penting dari kecerdasan emosional dan kematangan intelektual. Orang yang tidak menerima kritik biasanya memiliki pandangan yang sangat terpolitisasi tentang benar dan salah. Mereka sering merasa terancam oleh kritik, melihatnya sebagai serangan pribadi daripada kesempatan untuk belajar atau memperbaiki diri. Ini bukan tentang tidak setuju dengan kritik, yang secara alami bisa terjadi, melainkan tentang penolakan instan terhadap segala bentuk umpan balik yang tidak menguatkan pandangan mereka. Contoh klasiknya adalah ketika mereka diberi saran atau kritik, respon pertama mereka bukanlah pertimbangan atau pertanyaan untuk klarifikasi, melainkan pembelaan atau penyangkalan langsung. Mereka mungkin langsung mengatakan, "Kamu tidak mengerti," atau "Itu bukan kesalahanku," bahkan sebelum mencoba memahami perspektif lain. Penting untuk dipahami bahwa di balik sikap ini seringkali terdapat ketidakamanan atau ketakutan. Ketakutan akan terlihat tidak cukup baik, ketakutan akan penilaian, atau ketakutan akan kegagalan. Ironisnya, sikap ini justru menghambat perkembangan dan pembelajaran, yang merupakan bagian penting dari menjadi cerdas atau kompeten dalam bidang apapun. Mengakui bahwa kita tidak selalu benar, bahwa kita masih memiliki banyak hal yang perlu dipelajari, bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan, kecerdasan, dan keberanian. Kritik dan saran yang konstruktif adalah hadiah yang membantu kita tumbuh. Menolaknya berarti menolak peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Poin ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah berpura-pura tahu segalanya. Ini adalah ciri khas orang yang merasa pintar, tapi sebenarnya tidak. Mereka sering tampak sangat percaya diri dalam membicarakan topik apapun, meskipun pengetahuan mereka sangat terbatas atau bahkan salah. Fenomena ini tidak hanya tentang memiliki rasa ingin tahu atau bersemangat dalam diskusi, melainkan lebih kepada kebiasaan berbicara dengan otoritas tentang hal-hal yang sebenarnya mereka tidak mengerti. Kadang-kadang,
Mereka bahkan akan menggunakan informasi yang tidak akurat atau mengarang fakta untuk mendukung argumen mereka hanya agar terlihat lebih berpengetahuan. Hal ini sering terjadi dalam situasi di mana mereka merasa perlu untuk mengesankan orang lain, atau dalam situasi sosial di mana pengetahuan dianggap sebagai bentuk status. Contohnya, dalam diskusi tentang topik ilmiah, politik, atau budaya, mereka akan berbicara dengan sangat percaya diri, seringkali memotong pembicara lain atau mendominasi percakapan tanpa memberi ruang untuk pertukaran ide atau pemikiran yang sebenarnya. Perilaku ini tidak hanya tidak produktif, tapi juga bisa merusak dalam dunia yang semakin kompleks. Berpura-pura tahu segalanya tidak hanya membatasi pemahaman kita sendiri, tapi juga bisa menyesatkan orang lain. Ini menciptakan atmosfer di mana informasi palsu dapat tersebar dan keputusan penting dibuat berdasarkan pemahaman yang salah. Mengakui bahwa kita tidak tahu sesuatu bukanlah kelemahan. Sebaliknya, itu adalah awal dari pembelajaran. Orang yang benar-benar cerdas dan bijaksana adalah mereka yang tidak takut untuk mengatakan, "Saya tidak tahu, tapi saya ingin belajar." Sikap ini membuka pintu untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dalam diskusi. Poin keempat yang akan kita bahas adalah penggunaan jargon untuk menyembunyikan ketidaktahuan. Ini adalah strategi yang sering digunakan oleh orang-orang yang ingin terlihat pintar, tetapi sebenarnya tidak memiliki pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas. Jargon di sini bisa berupa istilah teknis, bahasa yang rumit, atau ungkapan khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Mengapa mereka melakukan ini? Karena jargon, ketika digunakan dengan tidak tepat, bisa membuat pembicara tampak berpengetahuan, bahkan ketika mereka sendiri tidak sepenuhnya mengerti apa yang mereka bicarakan. Ini seperti topeng yang menutupi ketidaktahuan mereka dan menciptakan ilusi keahlian. Cara mengenali perilaku ini bisa terlihat ketika seseorang terus-menerus menggunakan istilah teknis atau jargon yang rumit dalam situasi yang tidak memerlukannya, atau ketika mereka tidak bisa menyederhanakan penjelasan mereka untuk audiens yang awam. Ini sering terjadi dalam percakapan tentang topik seperti teknologi, medis, bisnis, atau akademik. Masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa komunikasi menjadi tidak efektif. Tujuan berbicara dan berbagi pengetahuan seharusnya adalah untuk menyampaikan ide dengan jelas, bukan untuk membingungkan atau mengintimidasi pendengar. Ketika seseorang menggunakan jargon secara berlebihan, itu seringkali menunjukkan bahwa mereka lebih peduli dengan bagaimana mereka dipersepsikan daripada memastikan mereka dipahami. Jadi, ingatlah bahwa kejelasan dan kesederhanaan seringkali adalah tanda sejati pemahaman. Orang yang benar-benar paham tentang suatu topik biasanya dapat menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Jargon hanya berharga ketika digunakan dalam konteks yang tepat dan dengan pemahaman yang benar. Poin kelima yang kita bahas adalah kurangnya kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah ciri yang sangat penting dan sering diabaikan. Orang yang cerdas tidak hanya diukur dari pengetahuan atau kecerdasan mereka, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk belajar, berkembang, dan yang paling penting, belajar dari kesalahan. Orang yang merasa pintar, tetapi sebenarnya tidak seringkali menolak untuk mengakui kesalahan mereka. Ketika terjadi kesalahan, mereka cenderung mencari kambing hitam atau alasan eksternal daripada mengakui dan belajar dari kesalahan tersebut. Ini bisa karena ego, ketakutan akan kegagalan, atau ketidakmampuan untuk menghadapi realitas bahwa mereka tidak sempurna. Contohnya, dalam situasi kerja atau belajar, ketika mereka mendapat umpan balik negatif atau hasil yang tidak memuaskan, reaksi pertama mereka mungkin adalah menyalahkan orang lain, lingkungan, atau bahkan faktor tak terduga. Mereka jarang berhenti dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini, atau bagaimana saya bisa memperbaiki diri. Perilaku ini bukan hanya menghambat pertumbuhan pribadi mereka, tetapi juga bisa berdampak negatif pada orang-orang di sekitar mereka, dalam tim atau kelompok. Sikap tidak mau belajar dari kesalahan dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di mana pertumbuhan dan inovasi terhambat. Dan kesalahan diulang-ulang tanpa ada pembelajaran. Mengakui dan belajar dari kesalahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan dan kecerdasan sejati. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan, kesediaan untuk berkembang, dan kemampuan untuk beradaptasi dan meningkat. Ini adalah kualitas yang sebenarnya mencerminkan kecerdasan dan kematangan. Nah, itulah tadi 5 ciri orang yang merasa pintar, tetapi sebenarnya tidak. Ini bukan tentang menilai atau mengkritik orang lain, tetapi lebih tentang introspeksi diri.
Kita semua memiliki momen ketika kita mungkin menunjukkan beberapa ciri ini, dan itu normal. Yang penting adalah kesediaan kita untuk mengakui dan belajar dari hal tersebut. Penting juga untuk diingat bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari pengetahuan atau IQ, tetapi juga dari kecerdasan emosional, kemampuan untuk berkomunikasi, berempati, dan terus belajar. Menerima bahwa kita tidak tahu segalanya adalah langkah pertama untuk belajar lebih banyak. Kami harap video ini memberikan wawasan dan mungkin inspirasi untuk kita semua menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan menginspirasi kita semua.